Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bagian ini saya ingin menjelaskan gambaran perbedaan koperasi tradisional dan perbandingannya dengan konsep koperasi modern. Penjelasan ini dimaksudkan agar Bapak dan Ibu bisa belajar sesuatu tentang koperasi dan diharapkan bisa melahirkan ide lanjutan untuk mengenal, membangun, dan mempraktekkan konsep koperasi modern. Saya secara pribadi kurang tertarik dengan konsep koperasi tradisional atau konsep koperasi yang selama ini ada dengan beberapa alasan. Pertama, keuntungan yang bisa didapatkan oleh anggota bersifat tahunan, yaitu dalam bentuk SHU atau sisa hasil usaha yang dibagikan tahunan. Konsep ini kurang pas untuk masyarakat menengah ke bawah yang pastinya berharap bisa dapat penghasilan segera. Yang kedua, konsep simpanan pokok dan simpanan wajib bisa memberatkan masyarakat menengah ke bawah. Dan yang ketiga, koperasi tradisional masih menggunakan konsep padat modal. Artinya hanya akan tergantung kepada segelintir orang yang punya modal, dan merekalah yang bisa memiliki peluang untuk bisa berpenghasilan besar. Kekurangan tersebut di atas bisa kita tutupi dengan konsep yang saya sebut sebagai koperasi modern. Yang pertama, dengan adanya SHU, real time atau harian, sehingga hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat menengah ke bawah untuk bisa berpenghasilan setiap saat. Yang kedua, ada konsep di mana kewajiban yang berkenaan dengan simpanan pokok dan simpanan wajib bisa dilakukan tanpa harus keluar lagi uang dari saku sendiri. Dan yang ketiga adalah bersifat padat karya, di mana masyarakat menengah ke bawah memiliki kesempatan yang sama untuk menyumbangkan tenaga untuk membesarkan koperasi. Bukan dengan uang yang berarti, tetapi dengan sumbangsih waktu dan tenaga. Saya akan jelaskan di bagian berikutnya bahwa dengan modal atau biaya yang sangat ringan dan terjangkau, masyarakat kecil bisa mewujudkan konsep koperasi modern dengan karakter yang tadi saya jelaskan. Ada SHU, real time, dan lain sebagainya. Cukupkah modalnya hanya Rp150.000 satu kali saja? Jawabannya adalah cukup. Setiap orang yang sudah memenuhi syarat bisa daftar melalui website yang disediakan. Dan mereka akan mendapatkan dua hak utama, yaitu bisa mendapatkan SHU tahunan dan bisa memasarkan produknya dalam toko online yang dibangun oleh koperasi. Agar anggota koperasi bisa berkembang secara luas, maka diberikan penghargaan lebih kepada mereka yang mau memperbanyak jumlah anggota. Selain dua hak yang pertama, maka mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan SHU real time dan hak untuk tebus murah. Bisa membeli produk-produk yang ada di toko online dengan harga murah tanpa harus merugikan penjual. Dalam konsep koperasi modern ini, harus diterapkan konsep rekrutmen. Karena tanpa konsep itu sulit sebuah koperasi bisa memperluas jaringan anggotanya. Pertambahan anggota tersebut tentu saja akan berdampak atau berkorelasi dengan meningkatnya volume transaksi. Dan tentu saja keuntungan yang bisa didapatkan oleh anggota pun akan semakin besar. Bagaimana agar setiap anggota terdorong untuk memperluas jaringan anggota? Maka jawabannya adalah harus ada recruitment fee. Penghargaan secara finansial untuk mereka yang mau membangun jaringan anggota. Dan recruitment fee inilah yang akan menjadi SHU real time yang bisa didapatkan oleh anggota setiap saat. Biaya pendaftaran yang Rp150.000 tadi merupakan satu-satunya modal yang bisa digunakan sebagai recruitment fee. Jadi biaya tersebut bisa dibagi dua, Rp100.000 untuk recruitment fee dan Rp50.000 untuk biaya operasional koperasi. Agar setiap orang bisa mendapatkan recruitment fee yang besar, maka harus digunakan konsep pengadministrasian networking. Dan harus diingat bahwa networking itu beda dengan MLM. Sekali lagi, yang harus kita gunakan adalah sistem pengadministrasian networkingnya, bukan konsep pemasaran model MLM-nya. Networking itu adalah fenomena kehidupan. Si A memberitahu sesuatu kepada si B memberitahu sesuatu kepada si C, dan si C memberitahu kepada si D, dan demikian seterusnya. Itulah networking. Itulah kehidupan. Sistem pengadministrasian dengan pola networking ini mengandung unsur keadilan yang sangat objektif. Tidak benar kalau yang di atas atau yang duluan akan selalu lebih untung dibandingkan dengan yang di bawah. Bisa saja si B bekerja lebih capek dibandingkan si A atau yang lainnya. Maka si B itu akan mendapatkan keuntungan lebih besar daripada si A. Dan recruitment fee
yang didapatkan oleh si B atau oleh siapapun akan dibagi ke dalam dua bagian. 50% sebagai SHU cash yang akan langsung masuk rekening, dan 50% akan menjadi SHU tambahan. Kemudian SHU tambahan ini akan dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu untuk jatah tebus murah, jatah untuk renewal keanggotaan tahunan, jatah untuk simpanan pokok, jatah untuk simpanan wajib, jatah untuk SHU tahunan, jatah untuk sosial dan yang lainnya. Penjelasan ini merupakan jawaban bagaimana koperasi modern bisa dibangun. Ada SHU real time, simpanan pokok dan simpanan wajib tidak harus keluar dari saku sendiri, dan bagaimana padat karya, bukan padat modal, bisa menjadi sumber kekayaan. Sekarang akan saya jelaskan contoh perhitungan SHU real time dalam bentuk angka, supaya lebih jelas. Asumsinya adalah setiap orang mengajak masing-masing 5 orang, dan jaringan bisa berkembang sampai kedalaman 8 level. Perhitungan ini saya asumsikan matriks sempurna, walaupun prakteknya tentu saja boleh tidak sempurna. Misal, Anda bisa mengajak 5 orang langsung di level 1. Maka jatah SHU level 1 untuk setiap orangnya adalah Rp50.000. SHU cash yang akan masuk ke rekening Anda adalah 50%-nya, yaitu sebesar Rp125.000. 75%, yaitu Rp93.750 untuk jatah tebus murah di toko online, dan 25%, yaitu sebesar Rp31.250 untuk jatah renewal tahunan, simpanan pokok, simpanan wajib, SHU tahunan, dan sosial. Jika di level 2 ada anggota sebanyak 25 orang, maka jatah SHU dari setiap orangnya adalah Rp10.000. SHU cash nomor 1 yang akan Anda dapatkan sama dengan level 1. Demikian juga jatah untuk nomor 2 dan nomor 3, sama seperti di level 1. Kalau Anda lihat sampai 8 level ini, maka jumlah SHU cash yang bisa Anda terima sangat besar sekali. Dan ini bisa Anda dapatkan berulang-ulang karena setiap orang harus melakukan renewal setiap tahun, tetapi tidak perlu mengeluarkan uang dari saku sendiri. Jatah tebus murah yang bisa Anda dapatkan pun bukanlah jumlah yang kecil, sangat memungkinkan untuk bisa tebus murah motor sampai mobil mewah. Biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap orang hanya satu kali saja, yaitu sebesar Rp150.000, tetapi setiap anggota memiliki kesempatan untuk mendapatkan hasil berlimpah. Hal seperti inilah yang belum dilakukan dalam sebuah koperasi tradisional. Jika Anda ingin mengikuti pembelajaran tentang membangun koperasi modern ini secara lengkap dan tuntas, silahkan bergabung dalam website yang sudah kami siapkan. Tanyakan alamat webnya kepada orang yang membagikan video ini kepada Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.